طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratal muhtaramin, segenap para jamaah Masjid Ar-Rayyan yang insyaallah kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya yang tiada terhingga kepada kita semua. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang banyak, nikmat yang tidak terhitung. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita semua sama-sama berharap semoga kita beserta seluruh orang yang kita cintai di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin semuanya, mari kita buka hati kita untuk mengkaji sebuah maqalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mana saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Ali berkata, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Jadi pesan Sayyidina Ali yang pertama adalah inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat dunia itu adalah yakfikal islamu ni'matan. Cukuplah Allah memberikan nikmat Islam kepada kita semua yang beragama Islam. Jadi para hadirin, para jemaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak sekali, ada berbagai macam. Yang mana kalau kita telaah arti nikmat itu sendiri, nikmat itu adalah sebuah pemberian atau sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, yang mana dengan pemberian tersebut orang tersebut menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi puas. Itu adalah nikmat. Ya, kita dikasih sehat, itu nikmat. Kita dikasih harta, itu nikmat. Dikasih jabatan, nikmat. Dikasih anak, itu nikmat. Dikasih mata bisa melihat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya nikmat itu adalah segala pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang menjadikan hamba tersebut bahagia, senang atau puas. Nah, Sayyidina Ali ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan di dunia ini, yakfikal islamu nikmatan, maka hanya dengan nikmat Islam saja itu kita itu sebenarnya sudah cukup, para hadirin, para jemaah sekalian. Kadang ada seseorang yang memandang bahwa nikmat itu kalau hartanya banyak, nikmat itu kalau jabatannya tinggi, nikmat itu kalau popularitasnya mentereng,
Nikmat itu kalau bisa makan apa saja tanpa pantangan, tanpa rintangan. Kadang kan ada orang banyak duit, mau makan udang aja nggak bisa. Ada orang bawa mobil, punya supir. Kalau ditanya lebih kaya mana supirnya sama orang yang punya mobil, maka tentu orang yang punya mobil. Tapi ketika mampir ke restoran Padang misal, ya, yang punya mobil itu pesenannya cuma sayur sama sambal doang. Sedangkan supirnya itu bisa mesen gulai, bisa mesen udang, bisa mesen segala macam. Kadang ada yang seperti itu. Ya, nikmat dunia punya tapi nikmat sehat tidak mendukung. Nah, para hadirin, para jemaah sekalian, dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam dan sebagai orang yang beriman, yang seharusnya kita sadari adalah bahwa nikmat yang paling agung atau yang paling utama itu bukanlah harta. Nikmat yang paling agung, yang paling utama itu bukanlah jabatan, bukanlah popularitas. Tapi nikmat yang paling utama atau nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam. Apa? Nikmat yang paling agung dan nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam. Karena nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat sehat, nikmat popularitas ini masih bisa dinikmati oleh orang yang Islam dan orang yang non-Islam. Nikmat harta masih bisa dinikmati oleh orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Nikmat jabatan, nikmat popularitas ini masih bisa dinikmati oleh orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Ya, jadi orang yang sholat bisa kaya, orang yang tidak sholat pun juga bisa kaya. Tapi para hadirin, kalau nikmat Islam itu hanya tertentu kepada orang-orang atau hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan Islam, tumbuh dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Ya, jadi para hadirin, kehidupan yang kita jalani sekarang ini bukan berjalan begitu saja. Tidak seperti robot yang disetting, ya, yang sudah dimasukin sistem kemudian bekerja sesuai dengan sistem yang sudah diciptakan. Kehidupan itu tidak seperti itu. Tapi kehidupan itu adalah kehendak atau iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini ada karena kita hidup. Nah, adanya kita ini setelah tidak ada. Jadi yang mewujudkan kita ini ada setelah tidak ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang menentukan kita ini Islam atau non-Islam atau apa lain sebagainya, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi harus bersyukur Allah telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semua. Karena nikmat Islam ini sekali lagi saya tegaskan hanya kepada hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas Pak ya? Ya. Di sini dijelaskan fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Ya, jadi di sini dijelaskan sesungguhnya nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhrajuhu minal 'adami ilal wujud, yaitu menciptakan kita dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam, dan sudah mengeluarkan kita dari belenggu kekafiran, dari belenggu gelap gulita ila nuril Islam, ke cahaya Islam.
Ya, ini alasan kenapa nikmat Islam itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jaga Islam kita. Bagaimana cara menjaga Islam? Tentunya dengan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah mengingatkan bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini alhamdulillah sudah kita lakukan dan kita ulang-ulangi setiap hari. Ya. Minimal kita baca ketika sholat. Kalau Bapak sholat itu kan ketika tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, itu kan ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat ini para hadirin, para jemaah sekalian, syahadat ini merupakan bentuk kita memperbarui iman kita. Karena Rasulullah sendiri memerintahkan kita agar sering-sering mentajdid atau memperbaharui iman kita. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharuilah terus iman kalian semua. Karena kita nggak tahu, mungkin dalam keseharian kita ada kata-kata, ada tindakan, ada i'tiqad, ada keyakinan kita yang bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Nah, dengan mentajdid iman kita, ini merupakan bentuk kehati-hatian kita agar iman kita ini selalu baru. Bagaimana cara mentajdid iman? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi perbaruilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika Bapak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sejatinya Bapak sedang memperbarui iman. Karena kan harapan kita, cita-cita kita, bagaimana sekiranya kita ini Pak mati dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan Islam. Jadi bukan hanya dilahirkan dalam keadaan Islam, bukan hanya tumbuh dan besar dalam keadaan Islam, tapi bagaimana ketika kita meninggal dunia, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, iman kita ini masih tetap di dalam hati kita. Islam kita ini masih bertengger di dalam lubuk hati kita. Itu yang kita harapkan, itu adalah cita-cita kita terbesar. Karena kata dalam suatu asar itu disebutkan juga tamamun ni'mah al-mautu 'alal iman. Jadi nikmat yang sempurna itu adalah ketika kita mati nanti dalam keadaan iman atau dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Ya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini Pak merupakan salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemuliaan bulan Rajab itu Pak, jadi ketika ada seorang hamba, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, jadi beliau menjelaskan bulan haram atau bulan yang mulia itu adalah ketika ada seorang hamba, yaitu kita semua Pak, itu melakukan amal soleh, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak barusan sudah melakukan sholat ya, setelah sholat zikir, setelah zikir thalabul ilmi. Sekarang ini kita sedang thalabul ilmi. Nah, semua itu adalah aktivitas ibadah. Semua itu adalah amal soleh. Nah, ketika amal-amal soleh dikerjakan di bulan yang haram atau di bulan mulia, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan bulan-bulan yang lain yang bukan termasuk bulan haram. Makanya saat ini di bulan Rajab ini mestinya yang kita tingkatkan adalah ibadah. Yang kita tingkatkan adalah amal soleh. Ya, supaya kenapa? Supaya tabungan pahala kita itu nanti tambah banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jelas Pak ya. Yang pertama apa barusan? Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, ya. Syahadatain, mengucapkan dan berikrar di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi makanya kenapa orang yang baru masuk Islam atau orang mu'allaf itu di antara syaratnya itu adalah bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena memang syahadat ini adalah termasuk pondasi Islam atau rukun Islam. Nah, yang kedua kata Rasulullah adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Alhamdulillah barusan kita sudah sholat 5 waktu. Ya, tinggal kita jaga waktu-waktu yang lain, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. 5 waktu harus kita jaga karena ini adalah sholat fardu, adalah sholat wajib. Kalau sholat sunnah Bapak terserah, mau mengerjakan boleh, dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, atau dengan artian tidak dosa. Ya, cuman yang namanya sunnah itu kan ikut Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah ya mestinya kita laksanakan sholat sunnah. Ya, kita laksanakan ya semampu kita saja, Pak. Ya, sampai sini jelas Pak ya. Jadi yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu aslinya ketika Allah mewajibkan kepada Rasulullah itu bukan 5 waktu Pak. Ya, bukan 5 waktu, bukan. Tapi pertama kali yang Allah perintahkan kepada Rasulullah adalah sholat 50 waktu. Tapi ketika Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya ngobrol, akhirnya Rasulullah SAW naik lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perjumpaannya ini tidak bisa digambarkan oleh akal. Kenapa? Karena satu, Allah itu tidak punya tempat. Jadi bertemunya Rasulullah dengan Allah di mana dan bagaimana caranya itu tidak bisa digambarkan oleh akal. Yang penting kita iman saja, Pak. Jadi singkat cerita, ketika Rasulullah mendapat kewajiban sholat 50 waktu, Rasulullah itu tidak bertanya, ya, tidak minta keringanan awalnya. Cuman ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya kata Nabi Musa, umatmu itu tidak bakal kuat karena saya sudah pernah mencoba kepada umat saya yang paling kuat, itu tidak mampu. Akhirnya Rasulullah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam salah satu riwayat itu disebutkan, faradallahu ala ummati khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi awalnya itu adalah Allah mewajibkan kepada orang Islam itu khamsina rakaatan, 50 rakaat. Maaf, 50 waktu. Bukan 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Akan tetapi kata Rasulullah, falam azal uraji'uhu wa as'alu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Akan tetapi kata Rasulullah, falam azal uraji'uhu, aku terus menerus bolak-balik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? As'alhu takhfif, minta keringanan, minta dispensasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rasulullah minta dispensasi? Itu bukan karena Rasulullah, Pak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan 50 waktu. Seandainya Rasulullah diwajibkan sholat 1000 waktu sehari semalam, Rasulullah kuat. Tapi karena Rasulullah SAW mendengar bahwa umatnya kelak tidak akan kuat jika diwajibkan sholat 50 waktu, akhirnya Rasulullah SAW terenyuh. Rasulullah SAW itu khawatir kepada siapa? Khawatir kepada kita semua. Takut kita ini ketika sudah diwajibkan sholat 5 waktu, akhirnya banyak yang gak sholat. Kalau banyak yang tidak sholat, akhirnya banyak yang masuk ke dalam neraka. Ya. Para hadirin, para jemaah sekalian, mungkin kita bisa lihat di kanan kiri kita, Pak. Jangankan 50 waktu, bayangkan seandainya benar 50 waktu diwajibkan sama kita semua, pertanyaannya kita kapan tidurnya? Sehari semalam kan ada 24 jam, Pak. Kalau 50 waktu paling tidak sholat setiap setengah jam. Maaf,
kita sholat, kita tidur dari jam 10 atau dari paling tidak dari jam 12. Itu kadang subuh saja masih kelewat. Ini sholat setiap setengah jam. Bagaimana tidurnya? Bagaimana kita semua? Apakah kita mampu seandainya sholat itu benar-benar 50 waktu? Yang 5 waktu saja, maaf, kadang-kadang masih banyak yang tidak mengerjakan sholat karena alasan ini itu, alasan, banyak alasannya pokoknya Pak. Ya, jadi kita patut bersyukur, berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena memikirkan kita. Akhirnya Rasulullah minta keringanan, yang asalnya sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Karena siapa? Karena kita umatnya. Rasulullah itu tidak ingin umatnya ada yang masuk neraka. Rasulullah itu sedih Pak. Betul? Ya, jadi maka dari itu Rasulullah falam azal uraji'uhu as'al takhfif. Rasulullah itu mondar-mandir Pak. Ya, jadi sholat yang asalnya 50 jadi 5 waktu itu bukan diturunin sekaligus, bukan. Jadi turunnya itu tadrijan, sedikit-sedikit. Rasulullah diwajibkan 50, akhirnya Rasulullah turun, dapat dispensasi potongan 5 waktu jadi 45. Naik lagi dapat potongan 5 waktu jadi 40. Naik lagi jadi dipotong 5 jadi 35. Seperti itu terus. Itu adalah perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Jadi kalau misal ada umatnya masih tidak mau sholat 5 waktu juga, berarti umat tersebut adalah umat yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu terhadap pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat badan, ada zakat mal. Ya, kalau kita sudah wajib zakat maka mestinya kita keluarkan. Karena ibarat bapak makan duren Pak. Pertanyaannya, ketika bapak makan duren kulitnya dimakan atau tidak? Pastikan kulitnya dibuang terlebih dahulu Pak, diambil isinya. Betul? Kenapa? Karena kulit ini kalau kita konsumsi juga akan membahayakan diri kita, bukan nikmat malah sekarat nanti. Begitu juga harta yang kita miliki. Kalau kita makan semua tanpa kita sisihkan kepada fakir miskin, tanpa kita sisihkan kepada orang yang wajib menerimanya, itu artinya kita makan duren sama kulitnya. Ya. Jelas Pak ya? Nah, kemudian wasawmi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Awas yang laki-laki jangan ada yang alasan M. Nanti ditanya sama temennya kenapa nggak puasa, lagi M. Itu bukan alasan laki-laki. M-nya laki-laki itu males. Betul? Kalau M-nya perempuan ya bisa jadi menstruasi. Tapi kalau laki-laki alasan M berarti alasannya males. Ya, jadi puasa Ramadan itu merupakan puasa yang diwajibkan bagi orang yang mukallaf. Jelas Pak ya? Ya, nanti kita insya Allah sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua ditakdirkan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ingat, gunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan pergi kita belum diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan termasuk orang yang merugi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa hajjil bait man istata'a ilaih. Ya, haji bagi orang yang mampu. Mampu badannya sehat, mampu hartanya, mampu kesempatannya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jelas Pak ya bahwa nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita semua itu adalah nikmat Islam. Ingat, tidak ada nikmat yang lain yang lebih utama, yang lebih besar daripada nikmat Islam. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, wa inna minasyuli yakfika ta'atu syughlan, dan sesungguhnya kesibukan yang paling utama adalah sibuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya taat itu ya ketika Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita sesuatu ya kita harus kerjakan. Jadi di antara kesibukan yang ada di dunia ini, kesibukan apapun itu, yang paling mulia kesibukan itu adalah kesibukan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, taat itu mungkin sholat termasuk taat, sedekah itu termasuk taat, puasa itu termasuk taat. Kalau saya kerja itu bagaimana Pak Ustadz? Saya kan sibuk sehari semalam kerja. Apakah termasuk taat atau bukan Pak Ustadz? Ada yang bertanya seperti itu. Maka para hadirin, para jemaah sekalian, bekerja itu bisa termasuk taat, bisa termasuk ibadah, bisa termasuk amal soleh, tergantung dari Bapak niatnya apa. Maka ketika Bapak akan berangkat kerja, dari rumah akan berangkat kerja, jangan lupa niatnya yang baik, niatnya yang benar. Karena maaf ada sebagian orang kerja niatnya satu, untuk mengumpulkan duit saja, untuk memenuhi kebutuhan atau nafsu perut, nafsu mulut, dan nafsu yang lainnya. Maka ketika kerja dengan niatan seperti itu, kerja ya hanya dapat capek saja, pahala nggak dapat. Tapi ketika Bapak berangkat kerja, kemudian niat di dalam hati Bapak, ya Allah, saya niat bekerja ya Allah untuk melaksanakan kewajiban saya, yaitu memberikan nafkah wajib kepada anak dan istri saya. Ya Allah, saya bekerja ya Allah, yang mana nanti hasil dari pekerjaan saya, ya Allah, saya gunakan untuk memberikan kepada orang tua, untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan, untuk menyumbang ke masjid dan lain sebagainya. Maka ketika Bapak bekerja dengan niatan seperti itu, yang Bapak lakukan setiap harinya itu akan dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat seseorang. Kalau niat seseorang dalam bekerja itu adalah niatnya benar, niatnya baik, maka bekerja akan dicatat pahala setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap tetes keringatnya, setiap peluh yang jatuh dari tubuh Bapak itu akan dicatat pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa Pak ya, ketika Bapak berangkat bekerja, niati apa? Niati ibadah. Ya, salah satu niatnya adalah, ya Allah, saya niat kerja untuk memberikan nafkah wajib kepada anak dan istri saya. Ya, jelas Pak ya. Jadi bekerja itu juga akan dicatat sebagai sebuah atau sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya. Dan terakhir kata Sayyidina Ali, wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibratan, dan bahwa di antara nasihat yang terbesar itu adalah yakfikal mautu ibratan, adalah kematian. Kok bisa kematian bisa menjadi nasihat yang terbesar bagi kita semua umat Islam? Karena para hadirin, para jemaah sekalian, mati itu adalah sebuah keniscayaan. Betul? Mati itu adalah sebuah kepastian. Mati itu enggak perlu menasihati kita, enggak perlu menceramahi kita Pak. Kalau kita sadar dengan hanya melihat jenazah di kanan kiri kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, atau orang lain, dengan melihat jenazah tersebut, atau dengan hanya melewati kuburan yang mungkin sering kita lewati, itu sebenarnya menjadi alarm bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup kita ini tidak selama-lamanya. Hidup kita ini di dunia tidak abadi. Ada saat di mana nanti kita akan dijemput oleh malaikat Israel menuju atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itulah apa-apa yang kita kumpulkan saat ini, apa-apa yang kita banggakan saat ini, mobil kita, rumah kita, jabatan kita, anak kita yang lucu-lucu, istri kita yang cantik-cantik, itu tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya. Yang berguna adalah apa yang kita kerjakan ketika kita di dunia. Kalau dengan harta kita gunakan di jalan Allah, maka harta kita nanti akan menunggu kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita didik, kita arahkan sehingga menjadi anak soleh yang akhirnya nanti ketika kita meninggal dunia anak kita tetap mendoakan kita, maka anak kita ini akan menjadi investasi terbesar bagi diri kita dan lain sebagainya. Jadi kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Nasihat apa? Nasihat bahwa kita ini tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Ada batasnya di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan selama kita di dunia. Kalau kita beramal soleh, kalau kita beribadah, kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka nanti di hadapan Allah yang akan kita petik adalah buah yang manis. Tapi sebaliknya, kalau ketika di dunia maksiat terus yang kita kerjakan, dosa terus yang kita lakukan, kewajiban kepada Allah selalu kita tinggalkan, sholat sering kita tinggalkan, puasa sering kita tinggalkan, bahkan zakat tidak kita keluarkan, haji yang mestinya kita sudah wajib karena kita sehat, punya waktu, punya uang, tapi tidak berangkat haji, maka amal-amal buruk tersebut kelak akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita semua. Para hadirin, para jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berharap kepada Allah semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.